Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Dede Irfan, kelas pagi C, akan mempresentasikan tentang sistematik layout planning. Yang pertama, forecasting atau peramalan merupakan bagian vital bagi setiap organisasi bisnis dan untuk setiap pengambilan keputusan manajemen yang sangat signifikan. Peramalan merupakan teknik yang digunakan untuk memperkirakan suatu sistem di masa yang akan datang. 1. Metode kuantitatif, yaitu menggunakan perhitungan matematik dan statistik. Metode kuantitatif dapat digolongkan menjadi dua. Yang pertama, single moving average, yang kedua single exponential smoothing. Yang selanjutnya B, teknik eksponensial yang mengasumsikan adanya hubungan sebab akibat antara output dan input dari suatu sistem. Yang pertama, analisis regresi ganda. Yang kedua, metode depth. Yang kedua, metode kualitatif. Metode ini digunakan di mana tidak ada model matematik, biasanya dikarenakan data yang ada tidak cukup representatif untuk meramalkan masa yang akan datang. Menggunakan pertimbangan pendapat-pendapat para pakar yang ahli atau expert di bidangnya. Langkah-langkah dalam melakukan peramalan. Tahapan tersebut: 1. Definisikan tujuan peramalan. Misalnya, peramalan dapat digunakan selama masa praproduksi untuk mengukur tingkat dari suatu permintaan. Yang kedua, buatlah diagram pencar. Yang ketiga, memilih model peramalan yang tepat melihat dari kecenderungan data pada diagram. Yang keempat, lakukan peramalan. Yang kelima, hitung kesalahan ramalan. Perencanakan urutan proses OVC, MPPC. Operator proses CAD atau OVC adalah diagram yang menggambarkan langkah-langkah proses pengerjaan material. Operation proses CAD atau multi-product process CAD MPPC adalah diagram yang menggambarkan urutan proses yang dilalui oleh material sampai menjadi produk. Jadi MPPC digunakan untuk mengetahui jumlah mesin yang dibutuhkan sesuai keperluan produksi. Membuat routing sheet. Pengurutan produksi. Routing sheet adalah tabulasi langkah-langkah yang dicakup dalam memproduksi komponen tertentu dan rincian yang perlu dari hal-hal yang berkaitan pengurutan semua data yang dikembangkan oleh rekayasawan proses dan alat komunikasi pokok antara rekayasawan produk dan orang produksi. Perencanakan luas lantai produksi. Luas lantai produksi mengetahui luas lahan yang digunakan dalam perencanaan tata letak fasilitas dalam perusahaan yang akan didirikan. Luas lantai, contohnya: 1. Mendefinisikan jumlah dan ukuran peralatan yang dibutuhkan pada setiap swab atau kelompok mesin. Yang kedua, panjang dan lebar kelompok mesin. Yang ketiga, menghitung luas kelompok mesin dan gang. Yang keempat, menghitung luas kelonggaran gang. Yang kelima, menghitung luas kelompok mesin dengan gang. Luas lantai produksi, cara perhitungannya: mesin, jumlah mesin, jenis, rak, conveyor, electrical clothing, papan, box. Jumlahnya: jumlah rak ada 2, conveyor 4, electrical clothing ada 2, papan ada 2, papan.
ukuran mesinnya 1,2 7,5. Contoh perhitungan untuk rak, luas mesin, panjang kali lebar. Contohnya 12 kali 1,2 meter sama dengan 14,4 meter persegi. Total luas mesin sama dengan panjang kali lebar kali jumlah sama dengan 12 meter kali 1,2 meter kali 2 sama dengan 28,8 meter persegi. Luas area total luas mesin tambah L1 kali total luas mesin sama dengan 28 kali 8 meter persegi tambah 30% kali 28,28 meter persegi sama dengan 37 kali 40 sama dengan isinya 37,44 meter persegi. Luas gudang menentukan luas gudang organisasi perusahaan dan luas lantai gudang. Produksi menentukan luas gudang supaya bisa diketahui baik menggunakan luas penyimpanan warehouse. Kita harus menghitung total kapasitas penyimpanan gedung lebih dahulu. Menentukan organisasi perusahaan, cara penyampaian tugas kepada karyawan. 1. Mendefinisikan dengan jelas agar struktur organisasi bisa efektif. Yang kedua, pemimpin menjadi role model. Yang ketiga, menetapkan aturan. Luas penunjang suatu landasan dunia industri. Terdapat berbagai macam pengertian atau definisi mengenai tata letak pabrik. Masalah yang mempengaruhi luas lantai: 1. Alat angkut. 2. Cara pengangkutan. Ketiga, cara penyimpanan bahan baku. Yang keempat, aliran bahan menurut hadiguna. Tujuannya: pertama, receiving atau gudang bahan baku model tumpukan dan rak. Yang selanjutnya, fabrikasi dan assembling mesin dan produksi. Shipping atau gudang barang jadi untuk kemasan isi dan kemasan kosong. From to cat adalah suatu teknik konvensional yang umum digunakan untuk perencanaan tata letak pabrik dan pemindahan bahan dalam suatu proses produksi. Berikut ini merupakan rumus yang digunakan dalam perhitungan untuk from to cat outflow adalah sebagai berikut. Kegunaan from to cat: yang pertama, untuk menganalisis perpindahan bahan. Yang kedua, sebagai perencanaan pada aliran. Yang ketiga, penentuan lokasi kegiatan. Yang keempat, pendekatan jarak perjalanan selama proses. Yang kelima, perbandingan pola aliran atau letak pengganti. Menghitung ongkos material handling. Ongkos material handling salah satu jenis transportasi atau pengangkutan yang dilakukan dalam perusahaan industri. Ongkos material handling OMH, suatu ongkos yang timbul akibat adanya aktivitas material dalam satu mesin ke mesin lainnya atau dari satu departemen ke departemen lain, yang biasanya ditentukan sampai pada suatu tertentu. Satuan yang digunakan adalah rupiah. Tujuan dibuatnya perencanaan material handling adalah: 1. Meningkatkan kapasitas. 2. Memperbaiki kondisi kerja. 3. Memperbaiki pelayanan pada konsumen. 4. Meningkatkan kelengkapan dan kegunaan ruangan. 5. Mengurangi ongkos. Beberapa tujuan dari sistem material handling: menjaga atau mengembangkan kualitas produk, mengurangi kerusakan, dan memberikan perlindungan terhadap material. Kedua, meningkatkan keamanan dan pengembangan kondisi kerja. Activity relationship card:
atau peta hubungan kerja kegiatan adalah aktivitas atau kegiatan antara masing-masing bagian yang menggambarkan penting tidaknya kedekatan ruangan. Tujuannya adalah agar dapat diketahui hubungan kedekatan dari setiap kelompok kegiatan, dalam hal ini organisasi pabrik. Fungsi ARC, penyusunan urutan dari pusat kerja atau departemen dalam suatu kantor. Yang kedua, ke lokasi kegiatan dalam suatu usaha pela. Yang ketiga, lokasi pusat kerja dalam operasi perawatan atau dalam perbaikan. Yang keempat, menentukan hubungan suatu kegiatan lainnya serta alasannya. Yang kelima, memperoleh suatu landasan bagi penyusunan daerah selanjutnya. Membuat ARC dan AAD. Adapun keuntungan pembuatan ARD, pembagian wilayah kegiatan dan sistematik, memudahkan proses tata letak, minimumkan ruangan yang tidak terpakai. Gambarnya ada di sebelah kanan. Area allocation diagram AAD, suatu gambaran dari kata tata letak produksi yang sebenarnya dan membuat alokasi dari mesin dan produksi beserta stroke, rank, cost, receiving, shipping, dan lainnya. Adapun dasar pertimbangan dalam prosedur pengelolaan area adalah sebagai berikut. 1. Aliran produksi material peralatan. 2. ARC, informasi aliran personil, hubungan fisikal, tempat yang dibutuhkan. Yang terakhir ARD, gambarnya ada di sebelah kanan. Membuat template area template merupakan suatu gambaran yang telah jelas dari tata letak pabrik, akan dibuat dan merupakan gambaran detail dari AAD yang telah dibuat. Yang pertama, informasi yang dapat dilihat pada template. Yang kedua, tata letak kantor dan peralatannya. Yang ketiga, tata letak pelayanan yang ada di pabrik, misalnya jalan, kantin, sarana olahraga, dan lain-lain. Tata letak bagian produksi, misalnya receiving, fabrikasi, assembling, shipping. Yang terakhir, aliran setiap material mulai dari receiving sampai dengan shipping. Template yang digunakan sebagai acuan untuk pembuatan maket atau merupakan gambaran nyata dari template yang telah dibuat. Gambarnya. Terima kasih. Mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.